Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang. Saudara, selebritas Amarzoni kembali terjerat kasus narkoba. Ini adalah kali ketiga aktor sekaligus pesinetron Amarzoni kedapatan mengonsumsi narkoba sejak tahun 2017 lalu. Polisi juga kembali menangkap Amarzoni dengan barang bukti sabu dan ganja di sebuah apartemen kawasan BSD, Tangerang Selatan. Lagi-lagi, aktor sekaligus pesinetron Amarzoni kembali terjerat kasus narkoba. Kali ini, polisi menangkap Amarzoni dengan barang bukti sabu dan ganja di sebuah apartemen kawasan BSD, Tangerang Selatan, Banten. Polisi menggeledah kamar di apartemen yang disewa Amarzoni. Dari penggeledahan, polisi menemukan barang bukti 4 paket sabu dan ganja dari dalam kamar. Polisi melanjutkan pemeriksaan Amarzoni secara intensif di Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Ada 2 jenis narkotika yang terdapat di apartemen tersebut, dan sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan untuk mengejar pemasok barang yang atau penyedia barang terhadap AZ ini. Masuk sabu atau apa? Barang buktinya ganja dengan sabu. Tahun ini, Amarzoni juga pernah ditangkap dalam kasus narkoba. Maret 2023, Amar ditangkap Polres Jakarta Selatan dengan barang bukti ganja dan baru saja dibebaskan dari penjara pada Oktober 2023 setelah divonis 7 bulan penjara. Saat tersandung kali kedua, keluarga Amarzoni terlihat menjenguk, di antaranya istri Amarzoni, Iris Bella, dan sang adik. Sementara pada 2017, Amarzoni ditangkap oleh Polres Jakarta Pusat dalam kasus kepemilikan ganja bersama asisten dan sopir pribadinya di sebuah perumahan kawasan Depok, Jawa Barat. Tim Liputan Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Renata Panggolo sudah bersiap dengan informasi lebih lengkap soal kasus narkoba yang kembali menjerat selebritas Amarzoni. Kita akan sapa Renata, selamat siang. 3 kali tersandung kasus narkoba, apakah kemudian ancaman hukuman ini bakal lebih berat? Ya, Francisco dan juga saudara, tentu kita belum bisa berspekulasi apakah hukuman ini akan semakin berat bagi Amarzoni yang sudah tersandung kasus narkoba sebanyak 3 kali. Tetapi kalau kita melihat dari historia ataupun sejarah dari kemudian Amarzoni ini terjerat kasus narkoba, memang untuk yang pertama kalinya pada tahun 2017 lalu, Amarzoni ini tersandung kasus narkoba dengan barang bukti yang ditemukan ganja begitu ya, dan kemudian ia divonis untuk menjalani hukuman 1 tahun rehabilitasi, sehingga ini belum dimasukkan ataupun dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi pada kasus yang kedua ini yang baru-baru terjadi pada tahun ini, pada bulan Maret 2023 yang kemudian baru keluar pada bulan Oktober 2023 lalu, ini kemudian Amarzoni mendapatkan hukuman 7 bulan penjara, di mana sebelumnya ia dituntut 1 tahun penjara, kemudian divonis 7 bulan penjara. Nah, sehingga memang tergantung lagi, karena kita juga belum mendapatkan informasi secara pasti berapa banyak kemudian barang bukti yang ditemukan. Sampai saat ini baru 4 paket sabu dan juga 1 paket ganja berukuran kecil. Ini belum diketahui gramasinya seberapa banyak gitu ya, sehingga masih kita tunggu nantinya rilis dari Polres Metro Jakarta Barat terkait dengan ancaman hukuman dari Amarzoni. Francisco. Baik. Renata, tadi Anda sebutkan ini merupakan kali ketiga. 2017 sudah kemudian direhabilitasi, 2023 kemudian ditahan 7 bulan. Apakah di kali ketiga kemudian Amarzoni terjerat kasus ini ada potensi untuk bisa direhabilitasi, Renata? Iya, kalau yang kita lihat dari peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi begitu ya, ini disebutkan bahwa syaratnya ada memang beberapa, tapi yang memang paling signifikan menurut saya ini adalah tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari 2 kali yang didukung surat keterangan yang dikeluarkan pejabat atau lembaga yang berwenang. Sejauh ini kita ketahui Amarzoni ini sudah 2 kali tersandung kasus narkoba, kemudian sudah pernah direhabilitasi. Jadi memang masih ada terbuka kemungkinan apabila Amarzoni ini bisa direhabilitasi atau tidak. Tetapi tentu kita juga harus menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian. Apakah kasus Amarzoni ini nantinya masih akan diproses dalam
dalam bentuk pecandu begitu ataupun bisa berkembang karena ini sudah ketiga kali memang pihak kepolisian masih terus menggali terkait dengan jaringan-jaringan yang kemudian di mana pemasok narkoba dari Amar Zoni ini. Jadi kita masih menunggu nantinya rilis seperti apa. Kita tidak bisa berspekulasi lagi-lagi Francisco. Jadi memang kita tunggu saja nanti hasil pemeriksaan terhadap Amar Zoni. Francisco. Baik, masih dicari tahu juga kemungkinan apakah masih bisa direhabilitasi ataupun juga tidak. Tadi juga sempat Anda katakan, Renata, bahwa untuk gramasi dari kemudian jumlah ini juga masih diselidiki oleh polisi. Lah, lantas yang masih diselidiki oleh polisi, apakah polisi juga sudah tahu sebenarnya pemasok narkoba untuk Amar Zoni? Apakah mungkin ini orang yang sama seperti 2023 lalu pada Maret? Ya, sampai saat ini memang pihak kepolisian belum merilis secara resmi informasi apa-apa saja detail terkait dengan pemasok narkoba, kemudian gramasi dari narkoba yang ditemukan pada saat menangkap Amar Zoni beberapa hari yang lalu, sehingga memang pihak kepolisian masih berfokus untuk menggali kemudian pemasok-pemasok yang menjadi pemasok narkoba dari Amar Zoni, sehingga masih kita tunggu Francisco karena memang sampai saat ini juga rekan-rekan media belum terinformasi terkait kemudian kapan polisi akan merilis. Tetapi sejauh ini memang yang kita ketahui ini merupakan kali ketiga Amar Zoni tersandung kasus narkoba yang dimana ini ditemukan 4 paket sabu dan juga 1 paket ganja berukuran kecil. Francisco. Baik, masih tahap pengembangan seperti itu, baik untuk gramasi ataupun juga siapa kemudian yang menjadi pemasok dari narkoba kepada Amar Zoni. Terima kasih Renata Panggolo atas update informasi Anda.